Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini akan menemani Anda untuk berbincang-bincang dengan Bapak Rudy James Simanjuta yang juga seorang mahasiswa di Sekolah Teologi di Kota Malang, Salem, di STT Salem, dan kami akan berbincang-bincang tentang kuasa Yesus yang membebaskan. Perbincangan kali ini akan membahas bagaimana Tuhan dengan kuasanya membebaskan seseorang dari cengkraman, belenggu-belenggu narkoba. Dan kami percaya perbincangan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak James, kami senang sekali Bapak bisa bersama kami pada perbincangan Telaga kali ini. Dan kami mau belajar banyak tentunya dari pengalaman Pak James. Bagaimana kuasa Allah itu, Tuhan Yesus itu membebaskan Pak James dari belenggu yang secara manusia rasanya itu sulit untuk bahkan tidak mungkin seseorang bisa dibebaskan. Nah, Pak James, sebelum lebih jauh, bolehkah saya tahu apakah Pak James memang sejak kecil itu berada di lingkungan keluarga Kristen itu? Betul, Pak. Kami sendiri dari keluarga etnis Batak hijrah ke Jakarta tahun 1969. Di situ saya sekitar berumur 2 tahun, Pak. Lalu kemudian sepanjang kehidupan saya, dari mulai kecil sampai dengan remaja, sampai dengan SMP, saya tinggal di Jakarta, di suatu perkampungan yang para ahli mengatakan itu penghunian kumuh, Pak ya. Jadi di situ tempat tinggal yang tidak idealis secara ekosistem dan kesehatan lainnya juga, karena di situ banyak sekali penghuninya dan tingkat kompleksitas penghuninya sangat berbeda-beda. Dari situ ada yang bermacam-macam profesi sampai dengan profesi-profesi yang tidak berkenan di hati Tuhan, seperti pencuri, ya penjudi, pemabuk. Disitulah saya tinggal dari pertama keluarga kami hijrah. Ya tentunya keluarga kami tidak mengharapkan kehidupan selamanya di situ. Kemungkinan orang tua saya mempunyai suatu tujuan bahwa itu sebagai suatu batu loncatan saja tinggal pertama di daerah itu. Tapi dalam kenyataannya sampai sekarang keluarga saya masih tinggal di situ, Pak. Ya. Apakah di tempat itu pula Pak James berkenalan dengan narkoba itu? Betul sekali, Pak. Kalau boleh saya mulai cerita tentang awal perkenalan saya dengan narkoba. Diawali dengan perkenalan saya dengan rokok. Rokok itu saya sudah berkenalan umur ya berkisar kelas 4 SD, Pak. Kelas 4 SD, saya waktu itu sudah mencoba rokok dengan teman-teman sekampung, terutama di masa-masa libur sekolah. Kami sering sekali pergi ke sana kemari. Ada satu hal lagi yang juga mendukung daerah kami itu tidak sehat dan tidak baik secara jasmani dan rohani. Daerah saya itu dekat sekali dengan pasar, terminal, dan stasiun kereta api, yaitu di daerah Manggarai. Jadi seperti kita ketahui daerah-daerah seperti itu banyak premannya, Pak, ya, baik di terminalnya, di pasarnya maupun di stasiun Manggarai itu. Dan itu berimbas kepada kehidupan remaja penduduk di sekitarnya. Kalau saya boleh tahu lebih lanjut, Pak James ya, apakah Pak James pada saat-saat bertumbuh itu juga mendapatkan arahan dan didikan dari orang tua tentang Tuhan Yesus dan sebagainya? Memang dari kecil saya mengikuti sekolah minggu, Pak, di gereja KBP. Tetapi mengenai orang tua saya, Pak, itu mereka berangkat kerja itu mulai dari jam 7 pagi dan pulang paling cepat itu jam 6 sore, kadang sampai jam 9 malam.
Nah, itu jadi saya di rumah tinggal bersama pembantu dan kakak. Jadi waktu itu ada kakak sepupu saya dari daerah datang ke Jakarta, selama di Jakarta tinggal di tempat saya. Itulah yang membimbing saya. Ya boleh dikatakan bukan membimbing tetapi mengawasi saya saja. Karena kalau kita bicara soal pembimbingan itu ya lebih mengarah kepada pendidikan. Tetapi ini cuma sekedar mengawasi kebutuhan-kebutuhan saya aja untuk makan, saya dan saudara-saudara saya. Saya sendiri berkeluarga, sekeluarga ada 8 anak, Pak. Saya nomor 7. Jadi ketika saya remaja itu kakak saya yang besar udah ada yang kuliah di Malang, udah ada yang kuliah di luar. Jadi saya cuma tinggal 4 orang di rumah. 4 orang, paling tua itu kakak saya yang nomor 4. Nomor 5, nomor 6, nomor 7, sama nomor 8. Setelah rokok, Pak James, apalagi yang Pak James akhirnya pakai? Kelas 5 SD, saya mulai minum minuman keras. Minuman keras yang pertama saya minum waktu itu TKW. Di Jakarta itu suatu merek TKW itu merek minuman untuk kalangan kelas bawah. Dan kalau saya membandingkan dengan kehidupan yang sekarang ini, untuk mendapatkan minuman keras dahulu kala zaman saya kelas 5 SD itu sangat mudah sekali, Pak. Dibanding dengan sekarang, karena memang sekarang ini udah beberapa kali tahap penertiban tentang minuman keras. Tetapi dahulu itu tidak ada sama sekali. Saya minum waktu setiap hari Jumat di sekolah kami SD itu ada hari pramuka. Jadi di mana hari itu kami tidak sekolah secara akademis. Jadi pagi masuk sekolah, upacara pembukaan, setelah upacara pembukaan jam 7, habis itu siswa bebas mengadakan kegiatan pramuka apa saja. Setelah itu jam 11, setengah 11, kumpul lagi ke lapangan untuk adakan upacara penutupan. Nah, jadi pada kegiatan hari Jumat itu tidak ada kegiatan akademis. Nah, disitulah kami banyak waktu luang untuk keluar dari sekolah sebelum upacara penutupan. Jadi kami jalan-jalan kemana saja di sekitar sekolah. Nah, di situ banyak hal yang kami lakukan, dari mulai merokok, mengkonsumsi minuman keras. Itulah awalnya, Pak. Dan setelah itu, apa lagi yang Pak James gunakan? Setelah itu, kelas 6 SD saya lulus dari SD. Jadi ketika itu yang terjadi, ketika itu kelas 1 sampai kelas 5 masih mengalami pendidikan atau masih belajar. Jadi kami kelas 6 sudah selesai EPTA. Jadi ada jangka waktu sekitar 2 bulan dari jarak saya EPTA sampai saya masuk ke SMP. Di situ. Jadi saya libur lebih dahulu daripada kelas 1 dan sampai kelas 5. Nah, waktu yang panjang itu kami atau saya banyak bermain dengan anak-anak di sekeliling kampung saya. Nah, di situ banyak yang kami lakukan, dari mulai mencuri merokok di rumah, karena terus terang kenakalan saya ini sebetulnya lebih banyak saya awali di luar lingkungan rumah, Pak. Karena saya merasa lebih aman dan tidak ada yang tahu. Nah, pas SD lulus itu saya mulai mencuri-curi, melakukannya di sekeliling rumah. Dan di situ saya mulai diperkenalkan dengan ganja atau marijuana. Dan kala itu saya masih ingat sekali bahwa 1 amplopnya itu bisa saya konsumsi dengan membelinya seharga Rp500. Nah, seharga Rp500 itu untuk pemula seperti kami itu bisa dapat 3 linting. 3 linting itu kalau kita pakai bisa bertiga, berdua, itu udah dijamin mabuk semua untuk pemula. Jadi untuk Rp500 itu dulu saya bisa pakai 5 orang, 6 orang. Ya, sebenarnya pengalaman apa yang hendak Pak James cari dengan minum minuman keras, lalu ganja dan sebagainya itu? Memang kalau saya mengingat akan masa kecil saya waktu di SD itu, saya ingin menguasai saja. Rasanya di dalam pergaulan sesama teman di SD itu saya ingin lebih menonjol, lebih segalanya. Tetapi untuk di lingkungan rumah, ada satu hal yang saya catat di dalam kehidupan saya, bahwa dahulu kala itu, saya itu dari daerah Sumatera adalah suatu etnis yang
jarang atau minoritas di dalam kampung saya. Nah, di dalam hal ini saya perlu sekutu. Di dalam posisi saya ini waktu masih anak-anak, kalau ada perselisihan antara anak kampung dengan saya selalu menjadi musuh dan saya nggak punya sekutu. Nah, di dalam hal ini saya memerlukan sekutu. Jadi saya bergaul dengan anak-anak yang nakal. Dengan suatu harapan kalau saya selisih dengan anak yang lain, mereka akan membantu saya. Karena pada saat itu saya itu etnis yang tidak mayoritas di situ. Jadi saya betul-betul mencari pegangan untuk bisa hidup bebas bergaul tanpa diganggu oleh orang lain. Dan itu salahnya saya tidak mencari itu semua kepada keluarga. Karena secara umum keluarga saya sendiri juga etnis minoritas di situ di sekeliling kampung saya. Jadi saya berpikir saya tidak bisa bergantung sama mereka. Jadi Pak James menggunakan obat sebagai tiket ya untuk masuk ke dalam kelompok yang bisa melindungi Pak James. Maksud saya Pak, bahwa pertamanya saya cuma mencari sekutu aja. Mencari sekutu bisa melindungi saya di dalam lingkungan saya karena saya minoritas. Tetapi di dalam pergaulan saya mencari sekutu, ternyata sekutu saya pengguna narkoba selanjutnya. Jadi bukan narkoba itu sendiri untuk melindungi saya, tapi saya terutama fokusnya pertama tuh sekutu saya itu untuk bisa saya melindungi saya. Tapi ternyata kelanjutan daripada langkah saya itu berefek bahwa teman-teman saya itu ternyata anak-anak yang nakal. Dan itu memang saya pilih karena saya pikir mereka lah yang bisa nanti mengatasi masalah-masalah saya dengan teman-teman sebaya lainnya. Ya, apakah Pak James setelah menemukan ganja itu ya, menghisap ganja itu lalu berhenti sampai di situ atau masih meningkat lagi Pak James? Terus terang untuk pertama kali saya menggunakan ganja, seperti saya bilang itu bukan karena faktor saya mau atau saya tahu menikmatinya. Tetapi setelah saya kecemplung di dalam sekutu saya itu, dan ternyata mereka melakukan itu, saya harus melakukannya. Tahap pertama. Dan yang saya rasakan tahap pertama saya memakai tidak ada kenikmatan sedikit pun. Yang ada adalah rasa takut. Takut diketahui hukum. Karena memang pada saat itu saya juga udah ngerti bahwa itu akan ditangkap polisi, takut diketahui keluarga, takut diketahui orang-orang yang bisa mengadu kepada keluarga saya. Jadi untuk pertama kali memakai itu tidak ada kenikmatan dan sebetulnya secara nurani saya juga banyak ketakutan. Tetapi sudah saya bilang saya kecemplung di dalam kelompok itu dan kelompok itu melakukan. Jadi saya kebanyakan melakukannya hanya untuk toleransi kepada kelompok, bukan karena saya pengen pakai. Iya. Lama-lama memang betul bisa dinikmati kayaknya. Memang pertama belum bisa dinikmati, pakai kedua rasa takut itu berkurang, pakai selanjutnya rasa takut berkurang. Setelah dalam kenyataannya saya pakai nggak ditangkap polisi, saya dalam kenyataannya saya pakai terus keluarga saya nggak tahu. Lama-lama rasa takutnya berkurang, terus saya tidak berusaha menikmati, tetapi rasa nikmat itu timbul sendiri. Saya bisa berpikir, menghayal. Nah, saya bisa menangkap suatu kenikmatan bahwa saya bisa berhayal dari situ. Dan resiko nggak ada. Nah dari situ saya mulai menikmati. Tanpa resiko saya bisa berhayal. Ya terus terang sebelum kehidupan saya yang sekarang ini, sampai sebelum saya pertobatan yang terakhir itu juga berhayal itu adalah suatu keindahan buat hidup saya dulu itu. Jadi di dalam setiap suasana kalau saya pengen merasakan enjoy-nya hidup ini, saya harus berhayal. Makanya terus berhayal. Dan itu paling mudah dan itu paling menyenangkan. Apakah Pak James juga pernah mengkonsumsi misalnya marijuana atau LSD gitu? LSD sendiri saya belum pernah pakai. Tetapi saya pernah memakai sejenis jamur yang dikenal magic mushroom. Dan saya waktu itu memakainya dengan seorang rekan dari Amerika. Nah ketika itu dia men-sharingkan, dia pernah memakai lesit. Inilah reaksi lesit seperti ini. Cuman masalahnya lesit itu lebih strong dari magic mushroom. Tapi inilah lesit ini rasanya seperti ini. Jadi saya pikir ya mungkin kandungannya sama. Dan itu bukan hanya satu teman saja. Beberapa teman dari Perancis, dari Amerika, dari Inggris. Karena di Sumatera dulu tempat saya pernah
tinggal juga banyak sekali magic mushroom dan saya mengkonsumsinya bersama mereka, dan mereka yang pernah memakai lesit itu mereka men-sharingkan dengan saya, beginilah reaksinya, penuh halusinasi. Apakah itu dilakukan tiap-tiap hari atau 2 hari sekali atau bagaimana Pak? Ketika saya tinggal di Sumatera, itu hampir saya lakukan dalam seminggu itu hampir setiap hari. Minimal itu 4 hari atau 5 hari. Sampai saya dipanggil Mr. Mushroom gitu Pak. Karena memang sangat murah sekali dan mudah untuk mendapatkannya. Pak James, selain dari mushroom, selain dari marijuana yang adalah ganja, apakah ada obat-obat lain lagi yang akhirnya Pak James juga konsumsi? Tahap kedua setelah marijuana, setelah ganja itu, saya mengkonsumsi obat-obat daftar G. Nah, jadi di dalam kehidupan saya sendiri itu narkoba itu ada kelas-kelasnya, Pak. Tapi ini bagi pribadi. Kalau di kampung saya, mereka tidak mengenal obat-obat daftar G. Mereka cuma kenal ganja sama minuman keras. Karena waktu itu obat-obatan daftar G juga termasuk permainan anak-anak the have di atas daripada permainan anak kampung seperti saya. Jadi saya setelah di sekolah, saya jumpa dengan anak-anak siapa saja yang lingkungannya lebih dari lingkungan saya. Di situ saya mulai kenal obat-obat daftar G. Saya pertama kenal memang yang namanya BK. BK kemudian juga meningkat kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, saya mulai kenal Mugadon dari Roger. Dan selanjutnya setelah lepas dari SMP, mulai kenal dengan Rohypnol, dengan Lexotan, dengan Valium, Metalium. Dan akhirnya apakah Pak James juga pernah menggunakan seperti syabu-syabu, ekstasi dan sebagainya? Mengenai obat Pak, saya rasa belum selesai. Jikalau saya memakai obat itu Pak, itu saya lebih berani di dalam kehidupan saya. Nah, segi yang enaknya itu kalau kita memerlukan suatu kenekatan, kita cenderung untuk memakai obat itu. Tapi kalau kita pengen slow, pengen berhayal, pengen enjoy, saya cenderung memilih pakai marijuana atau ganja. Tapi misalnya saya harus ke rumah cewek atau saya harus menghadapi kakak saya mau marah, saya harus menghadapi orang tua saya karena saya harus baru saja melakukan dosa. Nah, untuk mengaturnya saya minum tidak terlalu banyak. Tetapi untuk menaikkan mental saya di dalam persidangan saya di depan keluarga, saya pakai obat itu. Sebab kalau pakai minuman baunya ketahuan. Memang reaksinya sama-sama berani. Cuman obat itu tidak bau dan saya rasa lebih berani. Terus feeling kita juga diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa berbicara lebih meyakinkan terhadap diri sendiri. Apa dampaknya obat yang negatif terhadap kehidupan Pak James? Saya pikir lose control, Pak. Pertama tuh lose controlnya ketika saya sering terjadi di dalam kehidupan saya ketika saya memakai obat. Saya dulu tuh waktu main ganja, sudah sering main ganja, saya pengen variasi. Karena kalau main ganja ini saya terlalu slow, kayaknya lama-lama saya ini bisa mati lemas gitu ya. Saya pengen suatu variasi yang baru, yang lebih bergairah hidup ini. Nah, saya komit dalam diri saya, 1 minggu ini saya pengen minum obat dulu untuk selingan hidup saya supaya jangan terlalu loyo. Saya komit, saya beli 3 plek, istilah kita tuh 3 plek itu istrinya ada yang 10 1 plek itu. Itu untuk 1 minggu. Saya minum 2 setiap hari 2. Tapi di dalam kenyataannya 2 sekarang saya minum, saya bisa kontrol dan semuanya indah bagi saya. Saya ngomong juga lancar, feeling enak. Besoknya 2 masih kena sama saya. Tapi besoknya lagi, hari ketiga, keempat, 2 nggak bisa. Saya harus meningkatkannya untuk mendapatkan feeling seperti yang kemarin. Saya mulai minum 3. Hari ini 3, feeling saya yang kemarin itu ketemu. Saya masih bisa kontrol dan saya bisa ngomong asik dan semuanya nggak ada masalah. Tapi hari berikutnya saya minum 3, kok feeling yang kemarin saya nggak temukan. Kayaknya kurang, saya tambah lagi 5, 6. Nah, sampai nanti suatu saat barang itu
obat itu sudah mau habis. Komit saya ini 3 plek habis, saya udah stop, mau kembali ke ganja lagi, mau slow lagi. Tapi barang itu udah mau habis, tinggal 5 butir lagi, saya udah mulai cari lagi. Jadi saya sudah lepas kontrol. Dan dari situ saya udah nggak bisa menyetop lagi main obat. Nanti sampai suatu saat ada masalah. Karena memang setiap saya main obat pasti ada masalah. Nah nanti suatu saat ada masalah, itu yang menyetop saya. Dan nanti itu terulang lagi, setelah stop, saya udah komit nggak mau main obat. Obat ini bikin lost control. Mendingan cimeng atau ganja ini yang bisa slow-slow aja. Ya, main ganja. Terus nanti saya akan suntuk lagi, Pak. Dan komit saya yang dulu itu udah saya lupakan lagi. Memang ketika saya baru kena masalah karena obat, terus saya komit mau main ganja aja yang lebih slow dan lebih gak ada masalah dan kita bisa enjoy. Ketika saya lihat teman-teman pakai obat, saya betul-betul merendahkan dia. Wah, kamu belum kena batunya, nanti kalau udah kena batunya main obat baru kamu kapok. Tapi kenyataannya setelah saya suntuk, ketika saya suntuk juga karena terus main ganja slow, terus kayaknya darah kita ini nggak pernah bergolak lagi. Saya akan coba lagi dengan komit lebih keras lagi. Kalau kali ini kayak saya pasti akan kontrol. Tapi dalam faktanya pasti terjadi seperti yang sudah-sudah dan itu sudah beberapa kali dalam hidup saya. Nah, akhirnya bagaimana Pak James bisa melepaskan diri dari, atau bagaimana pengalaman Pak James lepas dari ikatan seperti itu? Jadi setelah obat itu masih termasuk saya pakai remaja. Setelah dewasa saya meningkat dan mulai jadi bandar besar-besaran ganja karena saya dari Jakarta pernah ke Danau Toba juga, hidup di Danau Toba, hidup di dunia pariwisata dan punya relasi sampai dengan petani-petani yang di gunungnya itu. Jadi ketika saya ketangkap di Danau Toba, akhirnya saya ke Bali. Di Bali komit saya sebetulnya mau cari kerja yang lain, tidak main narkoba lagi karena trauma dipukul aparat itu. Tapi kenyataannya setelah hidup Tuhan kasih sedikit berkat di kehidupan di Bali, ada duit masuk lancar dan saya terseret lagi karena memang di sekeliling saya juga orang pemakai narkoba. Dan di Bali saya pakai ekstasi saya sudah pakai di Danau Toba, dan sabu-sabu dan hasis juga saya sudah pakai di Danau Toba. Hasis itu dari rekan-rekan mancanegara membawa hasis. Jadi di Bali itu saya betul-betul sudah, kalau istilah kami preman itu nama saya sudah bau. Istilahnya itu nama saya sudah tercium semua lapisan aparat. Karena di Bali sendiri yang beroperasi itu yang mengurusi anak-anak narkoba, anak jalanan itu bukan cuma polisi aja, dari tentaranya juga mereka turut campur menertibkan. Jadi di polisi, di tentara juga saya sudah dicium. Dan dari situ saya keluar dari Bali ke Jawa. Tapi di Jawa ini saya membawa barang juga dari Bali. Di Jawa ini. Nah di Jawa ini akhirnya saya pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta saya kena obat lagi. Lexotan 12. Dan akhirnya saya kacau di Jakarta. Suatu saat saya pengen enjoy di Malang. Karena dulu saya pernah SMA di Malang. Saya pikir, memori saya berpikir bahwa saya dulu di Malang saya bisa menguasai Medan. Karena memang dulu Malang sekitar tahun 84 itu masih belum besar. Image saya tentang Malang masih seperti dulu. Saya pikir saya kalau jadi preman terjun di Malang, saya bisa menguasai Medan. Saya tahu Malang, saya tahu orang-orang yang sudah kompeten di dalam dunia preman di Malang. Saya datang ke Malang dengan tujuan untuk bisa hidup sebagai preman yang lebih mapan dan lebih berkecukupan, karena saya pikir bisa menguasai Medan di Malang sini. Tapi kenyataannya saya tinggal di suatu rumah. Rumah ini adalah punya tetangga saya di Jakarta juga. Dan saudara saya yang punya rumah ini, dia adalah jemaat dari suatu gereja, yaitu Gereja Eleos Malang. Dan dia di situ sering mengikuti kebaktian Komisi Pemuda di Gereja Eleos Malang. Pada suatu hari dia mengajak saya untuk kebaktian di gereja itu bersama dia. Dan ya pada dasarnya saya memang Kristen dan dari kecil saya juga sudah kenal Tuhan Yesus di sekolah minggu. Dan kalau selama ini saya nggak pernah ke gereja bukan berarti saya anti gereja. Akhirnya saya ikut kebaktian itu. Dan di kebaktian itu
sebelum saya mengikuti kebaktian itu Pak, seperti saya bilang itu saya pergi ke Malang sini saya ada masalah dengan keluarga. Di situ setelah saya memakai obat Lexutan 12 berlebihan itu saya mempunyai masalah. Dan masalah itu juga sampai ke masalah ke orang tua saya. Dan kalau saya ingat pada saat di Malang itu, saya mengingat sekali bahwa saya itu sudah begitu merugikan keluarga khususnya orang tua saya. Karena pada saat itu orang tua saya tinggal ibu saja. Bapak sudah nggak ada. Jadi memang kalau dibilang bertobat belum, tetapi saya nggak seganas waktu masih di Jakarta terakhir waktu main obat. Saya di Malang itu berusaha menata diri untuk hidup lebih baik setelah reaksi obat yang sekian lama saya pakai secara kontinu itu reaksinya sudah agak menurun di Malang. Saya berusaha mengintrospeksi, khususnya saya fokuskan ke orang tua saya dan ke keluarga saya yang begitu sudah saya rugikan selama ini. Nah, hal ini ditunjang lagi dengan teman saya mengajak ke gereja. Nah, di situ saya seperti di dunia asing, Pak. Saya lihat pemuda-pemuda itu umur-umur 20, 21, paling muda itu, paling tua itu umur 25 gitu ya. Mereka melayani Tuhan ya, ada yang ngambil kolekte, ada yang introitus, ada yang liturgi, ada yang terima tamu. Dan ya ini pengalaman saya pribadi, masuk gereja saya sepertinya dirangkul. Itu ya, dari pertamanya saya sudah ada respect terhadap kebaktian ini. Kedua, karena respect saya itu, terus saya jadi care dengan apa yang mereka perbuat. Saya jadi peduli dengan apa yang mereka perbuat. Saya perhatikan semuanya jadinya. Terus pada saat itu saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Dan saya begitu saja tergerak berdiri dan bersaksi. Saya bersaksi di situ bahwa saya betul-betul ini merasa orang yang tidak ada artinya sekali. Dalam hidup saya belum pernah mempunyai arti. Setelah juga saya compare dengan mereka yang begitu muda sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka tidak, saya dalam pikir saya sendiri, mereka tidak mengenal kepuasan dalam hidup mereka. Mereka masih muda tapi mereka sudah komit mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Sementara saya ini yang sudah puas, sudah semuanya belum juga mau untuk hidup buat Tuhan. Saya pikir saya harus merubah diri saya. Saya mau hidup saya lebih berarti, khususnya buat Tuhan. Terus ya pertamanya itu sebenarnya dasarnya bukan firman Tuhan. Cuman saya pikir hidup saya ini buat apa sih? Saya waktu itu belum kenal firman Tuhan. Hidup saya ini buat apa? Terakhirnya untuk apa hidup saya ini? Nah, terus kemudian setelah kebaktian itu saya langsung datang ke hamba Tuhan yang membawakan firman itu. Saya bilang, tolong saya mau bertobat. Tapi di dalam kenyataannya sepanjang kehidupan saya berbuat dosa, saya sering mau bertobat. Dan bertobat itu paling lama 2 bulan, 1 bulan. 2 bulan itu sudah lama sekali. Secara pelan-pelan, perlahan demi perlahan saya akan kembali ke dunia saya. Dan itu batasannya itu saya nggak tahu. Terseret secara perlahan-lahan akan kembali lagi. Dan akan kembali lagi. Saya tanya sama sama hamba Tuhan itu, mengapa saya bisa begitu? Dan kali ini saya ingin bertobat. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya ingin bertobat. Tetapi yang untuk betul-betul bertobat tidak bisa kembali lagi. Nah, hamba Tuhan itu memberikan kepada saya firman Tuhan. Yaitu tentang kembalinya roh jahat. Di situ saya digambarkan kalau saya bertobat hanya untuk motivasinya untuk memperbaiki diri dengan sekeliling saya, untuk orang tua, untuk keluarga, itu adalah bukan pertobat yang sesungguhnya dan saya akan bisa kembali lagi. Karena apa? Kalau saya betul-betul mau bertobat, saya dijelaskan di dalam firman Tuhan itu, kalau saya betul-betul mau bertobat, saya harus mengisi pertobatan saya dengan firman Tuhan, sehingga iblis tidak akan pernah kembali ke dalam diri saya. Dan itulah, pertobatan itu hanya boleh terjadi atas pertolongan Tuhan dan harus diisi setiap hari dengan firman Tuhan. Nah, tentu suatu pengalaman yang sangat menarik saya rasa.
Pak James ya, dan para pendengar kita pasti akan penasaran dan ingin tahu lebih banyak ya tentang apa dan bagaimana Tuhan itu membebaskan Pak James. Dan tentunya kita akan mengharapkan Pak James bisa melanjutkan pembicaraan ini pada kesempatan yang akan datang. Dan kami tentu saja mengharapkan saudara-saudara pencinta acara Telaga ini bisa mengikuti terus acara Telaga pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.